Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang para rekan, para petani dimanapun Anda berada. Yang sempat memutar video ini, mohon dukungannya. Tonton, subscribe, jangan lupa komen. Kita kali ini akan membahas tanah mati. Istilah tanah mati, tanah yang gersang, tidak bisa subur tanaman gitu. Kita ini ada di lokasi tanah yang 5 tahun ke belakang dibeli. Ya, itu dibeli. Karena ini tanah orang tidak menoleh, gersang, tidak bisa ditanami. 5 tahun yang lalu kita nanam petai sama duren, tambah buah mangga. Nah, sekarang udah prosesnya 5 tahun, yang tertinggal hanya 3 pohon aja. Ternyata tanah ini betul-betul sudah tidak layak ditanami. Karena keadaannya gersang, sudah mati, vitaminnya udah habis. Karena ini jalan, karena ini tanah bekas jalan hollingnya batu bara. 5 tahun yang lalu ini tanah dibeli. Kita jalan ya. Di sini hanya tumbuh rumput alang-alang ya. Alang-alang aja. Yang paling tumbuh juga kurang subur, seperti daun yang begini. Nih. Ini. Kalau ditanami apa aja kurang subur. Nah, 2 tahun kemudian setelah ini dibeli tanah, kita proses pengendaliannya, gimana cara menanggulangi tanah yang sudah mati atau gersang gitu. Nah, kita mencoba. Awal mulanya ini tanah dibuang rumputnya, dibersihkan, baru dicangkul. Nah, posisi tanahnya begini. Ini dulu nggak ada rumput begini, nggak ada. Ini dulu yang tumbuh hanya alang-alang dengan rumput semacam begini, paku nih. Coba lihat keadaannya, ngeri. Begini dulu. Ini enggak. Nah, cuma alang-alang sama rumput begini. Tanahnya coba, postur tanahnya memang kurang begini. Tanah keadaannya begini. Ya. Tanah merah campur kerikil, tanah merah berbentuk cadas. Nah, kita tanggulangi 2 tahun yang lalu, kita pelihara ini tanah biar potensi lagi gitu. Sekarang juga masih belum bisa ditanami secara keinginan gitu. Nah, ini kita coba ditanami dulu merica kan. Nah, ditanam merica juga udah lumayan ini. Ini merica umur ya hampir 3 bulan lah. Nah, sudah ada perkembangan. Tahap pertama ini dibersihkan, dicangkul, baru disebar sama pupuk dolamit yang jenisnya seperti kapur. Baru kita tanam ini gamal ini. Banyak dulu ini gamal yang kita tanam di sini itu lamtoro ini. Nah, sebagian ada kayu yang liar di hutan, tapi dia durasi umurnya pendek seperti begini. Nah, dia mengundang air atau menyuburkan tanah ini. Nah, kita jalan gamal dulu ini. Nah, sehabis dicangkul, dipupuk, kita tanam kayu-kayuan. Ini yang namanya kayu dadap ini. Ini kayu dadap, bisa dipakai obat
bila mana anak kecil punya penyakit panas atau stres habis diimunisasi biasanya panas. Ini diobati sama daun ini. Ini bagus nih. Jauh ini ceritanya. Karena di sini itu nggak ada orang yang nanam begini. Karena kita tanam, satu saat nanti ada yang perlu, kita bisa ngambil dari kebun sendiri ini. Namanya kayu dadap. Alhamdulillah sampai saat ini mungkin ini udah termasuk 5 tahun dari proses pengendalian atau menanggulangi tanah tidur. Sudah begini bentuk tanahnya. Nah, tuh, udah lam toro juga udah kita tanam, pangkas. Nah, sehabis ditanam, ditanam gama, kayu yang lainnya yang durasinya pendek, baru kita cari bibit yang namanya kacang-kacangan. Dia bentuknya menjalar kayak rumput liar, tapi di daerah Kalimantan ini susah. Kita dulu bawa bibitnya di daerah Metro, ya, daerah Lampung. Aku di sana ada keluarga dari bapak, ya, kita minta dikirim, dipasang. Ini luas guys, tanahnya ini luas. Ini tanahnya lebarnya 250, panjang 250, lebar. Lebar ya guys. Coba lihat. Tanahnya macam begini. Ini alang-alang sudah agak lumayan juga tumbuh subur. Nah. Ini sejadi proses 5 tahun sampai sekarang. 2 tahun sudah jadi, kacang itu dibuang, gama juga dikurangi. Kita bikin tanaman ini. Nanam. Ini merica. Merica. Ini bibit merica juga agak lumayan jauh prosesnya gitu. Karena kita di kebun ini proses mengumpulkan ngoleksi bibit di bermacam daerah. Ya, ini pohon dadap tuh. Itu juga ada dadap tuh. 1, 2, 4 meter, 8 meter satu pohon. Ke bawahnya itu ada pohon dadap itu. Ini untuk menetralisir atau mengobati tanah yang sudah gersam. Ini pohon dadap ini. Ya. Dadap ini, daun dadap namanya. Kita tanami. Sekarang ini mungkin alhamdulillah sudah terjawab yang dibilang tanah mati atau gersang ini sudah nyata. Proses pelaburan sama kapur, dicangkul, dibersihkan tanaman kayu yang durasinya pendek. Nah, ini masih ada tersisa satu pohon ini. Ini umurnya mangga ini hampir 6 tahun. Cuma nyisa 1. Tuh ada petai di sana. Cuma 2 pohon, duren juga cuma 2. Di sebelah sana 1, di bawah 1. Ini mangga ini. Susah hidupnya, baru sekarang aja coba lihat. Dia keadaannya subur sekarang. Ini tersisa ini. Dari 1 hektar itu tersisa 4 pohon aja. Nah, ini gunung dibelah ini. Ini dulu gunung dibelah sama perusahaan. Karena di sini itu ada tambang batu bara di bawah ini. Ada batu baranya. Ya. Entah tahu apa alasannya kenapa nggak jadi digali gitu saja, baru dibebaskan sama bos kita ini dengan harga begitu murah. 1 hektar murah aja ini, karena orang nggak peduli tanahnya gersang, apa yang mau ditanam katanya gitu. Nah, mangga aja nggak jadi, duren apalagi, petai apalagi. Tapi alhamdulillah petainya sudah panen kita. Nyisa berapa pohon petai itu? 3, ya 3. Biar dia hidup menderita, tapi tetap aja udah berbuah. Ini mangga sisa 1 aja, duren 2 aja. Padahal ini full. 1 hektar itu full. Keadaannya full ditanam itu buah-buahan. Nah, ini gunung dibelah.
macam postur tanahnya begini nih. Kerikil ini, kerikil merah. Nah, kurang subur tanahnya. Tapi alhamdulillah sehabisnya kita proses ya, diobati dengan pengalaman yang seadanya, alhamdulillah. Itulah keagungan Tuhan itu. Asal orang mau berikhtiar, pasti ada jalannya. Ini orang nggak, tanah ini dilirik sebelah mata. Apa katanya, tanah mati, gersang gitu. Nah, coba bentuk tanahnya begini. Oh, ini gunung dibelah deh, guys. Gunung dibelah ini. Ini pakai jalan ini ke sana tuh. Jalan, nembus. Ini tempat holing batu bara dulu. Ini mau digali, padahal udah dibor, diproses bagus katanya, tapi tiba-tiba digagalkan gitu. Akhirnya ini tanah terlantar, tidak bertuan, tanpa ada penggarap, jadi tanah mati. Udah mati tidur lagi, udah tidur mati lagi. Alhamdulillah bos itu mau mendengar dan melihat hasil